Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana cyber yang melibatkan 2 warga negara asing Nigeria dan 3 orang warga negara Indonesia. Kapolri memberikan penghargaan kepada sejumlah polisi yang bertugas di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Penghargaan berupa pin emas Kapolri, promosi sekolah kedinasan, dan pangkat luar biasa. Kurang dari 24 jam, jajaran Polresta Bandung menangkap 4 dari 20 orang pelaku pembacokan di Cicalengka yang viral di media sosial. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 8 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tawara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri amankan 2 warga negara asing asal Nigeria dan 3 orang warga negara Indonesia pelaku tindak pidana cyber yang merugikan perusahaan asal Singapura dengan kerugian mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Dirtipid Cyber Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji di Gedung Awaludin Jamin, Mabes Polri, Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan skema bisnis email compromise atau manipulasi data yang melibatkan 2 warga negara asing Nigeria dan 3 orang warga negara Indonesia. Dirtipid Cyber Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan kasus ini berawal dari laporan korban perusahaan real estate Singapura dengan kerugian mencapai 32 miliar rupiah. Ini adalah modus operandinya bisnis email compromise. Ini terkait dengan komunikasi bisnis antara perusahaan dengan perusahaan, di mana ini dilakukan dalam rangka pembayaran dan pembelian barang, sehingga ini sudah terjadi komunikasi lama dengan email yang sudah biasa. Tetapi karena ini emailnya dikompromis, kemudian dikelabui, dimanipulasi dengan alamat email yang baru yang menyerupai daripada alamat email yang sudah biasa. Dengan berita tentunya di situ seolah-olah ada pergantian nomor rekening untuk dilakukan pembayaran ditransfer ke rekening yang baru. Nah, dengan nama rekeningnya adalah sesuai dengan PT yang disebutkan oleh penyidik tadi. Hanya dibedakan Asia dan internasional. Nah, itu modusnya. Dengan tidak awareness-nya, korban yang menganggap bahwa alamat emailnya sama, hanya dirubah beberapa alfabet saja, yang sekilas kalau dibaca itu juga sama. Tadi hanya beda alfabetnya S saja, ya. Misalnya S-nya ada di tengah, kemudian dirubah di belakang. Nah, ini juga menjadi ketidakhati-hatian sehingga percaya bahwa itu seperti dengan alamat email yang sebelumnya. Hingga kini, Polri masih mencari 1 orang tersangka lainnya berinisial S berkeluarga negaraan Nigeria yang berperan sebagai hacker. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pencegahan Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV.
Dirtipid Cyber Polri kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana bisnis email kompromis yang melibatkan warga negara Nigeria. Pengungkapan dilakukan untuk mengetahui alur bergelapnya uang dari korban ke rekening tersangka. Dan berikut penjelasan penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Roran. Ada pelaporan dari pihak korban, yaitu dalam hal ini King Ford, bahwa yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang yang seharusnya itu dikirimkan kepada PT Hutton Asia, kepada Bank UOB Singapura. Kemudian oleh pelaku dilakukan manipulasi data sehingga korban mengirimkan kepada Bank BRI yang ada di Indonesia atas nama PT Hutton Asia International. Selanjutnya atas dasar surat tersebut, pelaporan tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban yang ada di Singapura. Dalam hal ini kami melakukan kerjasama dengan Interpol, baik Binter Polri maupun Interpol Singapura dan Singapore Police. Selanjutnya kami mendapat informasi terkait dengan mekanisme dan nomor rekening yang dikirimkan di Bank BRI tersebut. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan, yaitu dalam hal ini Bank BRI. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami mengetahui bahwa terhadap rekening tersebut kami dapatkan identitas pemilikan rekening dan yang bersangkutan juga di situ sebagai salah satu direktur daripada perusahaan yang dibuat untuk membuka rekening di bank. Dalam rangka penanganan kejahatan transnasional, Kompolnas menggelar acara Focus Group Discussion bersama beberapa narasumber yang memberikan materi terkait penanganan dari permasalahan kejahatan transnasional. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Mural Almas di Pusat Misi Internasional Polri, Tangerang Selatan, Banten. Ya pemirsa, pada acara Focus Group Discussion atau FGD yang digelar di Pusat Misi Internasional Polri ini terdapat beberapa rangkaian acara, yaitu dilakukan seperti sesi diskusi dari 4 narasumber yang membahas tentang maraknya kejahatan lintas dunia. Hal tersebut berdasarkan tema yang diusung pada acara FGD kali ini, yaitu terkait dengan optimalisasi diplomasi internasional Polri dalam rangka penanganan kejahatan transnasional melalui penguatan atase dan staf teknik Polri. Adapun narasumber yang mengisi pada sesi diskusi kali ini yaitu diantaranya ada dari Guru Besar Utama Komjen Pol Purnawirawan Iza Fadri yang membahas terkait pentingnya atase kepolisian di Myanmar dalam kerjasama dalam kerangka ASEAN. Kemudian juga ada respon positif dari Myanmar terhadap atase kepolisian. Selain itu, selanjutnya ada dari Sekretaris Jenderal Pembina Utama Madya, Cecep Herawan, yang menjelaskan terkait dengan kejahatan yang mungkin menimpa warga negara Indonesia atau melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Saat ini bisa terlindungi melalui portal Peduli WNI, yaitu melalui aplikasi yang bernama Safe Travel. Dan kemudian pada kesempatan yang sama, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro yang membahas terkait dengan strategi Bareskrim Polri dalam penanggulangan kejahatan dari transnasional. Dan kemudian ada juga dari perencanaan ahli Madya, yaitu Nuzula Anggraini, yang membahas terkait dengan kapabilitas Polri dalam penanganan transnational crime pada perencanaan pembangunan nasional. Dan usai diskusi tersebut ada juga sesi tanya jawab yang dimana dilakukan oleh para pejabat utama yang hadir pada acara Fokus Grup diskusi ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini sedang dilakukan proses tanya jawab dan diskusi terkait dengan pengamanan atau permasalahan kejahatan transnasional. Dan juga diharapkan dengan adanya acara Fokus Grup diskusi ini dapat menjadikan diplomasi internasional Polri dapat dalam menangani kejahatan transnasional lebih optimal. Dari Tangerang, Banten, Ica Tanasya, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV.
Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi aksi bom ikan di perairan Pulau Kambunong, Kabupaten Mamuju Tengah, personil Polairut Polda Sulawesi Barat berhasil melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga membawa bahan peledak bom ikan. Tersangka sempat kabur dari sergapan personil Dit Polairut Polda Sulbar. Petugas awalnya hanya berhasil mengamankan barang bukti yang ditinggalkan di atas perahu kayu. Untuk memaksimalkan pencarian terhadap pelaku, personel Dit Polairut atas dan telah disebar ke beberapa tempat di pelabuhan penyeberangan dan ke Polres jajaran Polda Sumbar. Hingga akhirnya tim Dit Polairut berhasil menangkap tersangka berinisial Z pada hari Minggu 5 Mei setelah sempat ditetapkan sebagai DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dengan pasal penyalahgunaan handak bom ikan dengan hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar berharap aksi bom ikan tidak lagi terjadi di Sulbar. Pasalnya, selain dapat merusak terumbu karang di laut, tangkapan ikan dengan cara pengeboman dapat membahayakan keselamatan dan merusak ekosistem laut. Berkait dengan penangkapan daripada tersangka kasus bom ikan yang ini merupakan penangkapan daripada para pelaku-pelaku yang merusak alam khususnya di laut. Kita gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan patroli airut. Begitu juga dari laporan-laporan dari masyarakat adanya masih ada ditemukan para pelaku-pelaku yang melakukan bom ikan, di mana sepanjang pantai kita yang lebih daripada 400 km panjang pantai. Aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sekitar jalan penghubung Desa Bencah dengan Desa Telpus, Bangka Belitung ditertibkan oleh Polsek Air Gegas pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena warga resah aktivitas tambang tersebut telah merusak jalan raya. Penertiban dilakukan lantaran aktivitas tambang ilegal tersebut merusak fasilitas publik berupa jalan yang menghubungkan Desa Bencah dengan Desa Tepus, Bangka Belitung. Penertiban aktivitas tambang ilegal ini dilakukan karena warga merasa resah terhadap aktivitas tersebut karena sudah merusak fasilitas publik berupa jalan raya. Kapolsek Air Gegas, Ibtu Agam Gustafa Rizka mengatakan, dalam penertiban ini terdapat peralatan tambang yang diamankan sebagai barang bukti. Penertiban terkait tambang ilegal yang berada di Jalan Bencah Tepus. Hal ini kami lakukan sebagaimana karena telah terjadi kerusakan jalan akibat dari tambang ilegal yang memakan badan jalan, sehingga ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kedepannya tidak memakan atau merusak jalan antara penghubung Desa Bencah dan Desa Tepus. Sementara itu, Kaur Umum Pemdes Bencah, Mansur Hadi, memberikan apresiasi atas tindakan penertiban yang dilakukan Polsek Air Gegas. Ada penyampaian sekali terhadap tindakan dari pihak kepolisian sektor Air Gegas atas pekerjaan hari ini, bahwa telah ada tindakan penertiban terhadap tiang yang ada di sepanjang Jalan Tepus yang berpotensi mengganggu fasilitas umum berupa jalan akses ke Desa Tepus dan Dusun Nusa Meset. Kami sangat terima kasih sekali atas tindakan yang cepat ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Air Gegas. Terima kasih banyak kami selaku pemerintah Desa Bencah juga selaku masyarakat Desa Bencah. Ia berharap pasca penertiban tersebut tidak ada lagi aktivitas penambangan yang berpotensi merusak fasilitas umum. Dari Humas Polres Air Gegas melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.